Hai Sobat Rubik, kembali lagi bersama kami di episode Rubik Ruang Bincang Karir. Bersama aku, Aza. Dan aku Amanda, dan kita akan memulai podcast kali ini dengan judul How to Learn New Skill Effectively. Nah, tapi Za, ini kayak beda banget gak sih suasananya kali ini? Bener banget, beda banget nih, ada semeriwing angin, terus juga ada kicauan burung. Bener. Kayaknya kita lagi ada di mana sih ini, Man? Nah, jadi sobat-sobat Rubik, kita tuh lagi ada di Agropedia Space. Nah, buat kalian yang penasaran ini tempatnya kayak gimana, kalian bisa langsung datengin tempatnya di BTP ya, Bandung Technopark. Oke, tadi sempat ya di-mention sama Manda tentang judulnya nih, How to Learn New Skill Effectively. Nah, jadi ini penting banget sebagai mahasiswa yang aktif dan juga ambis, penting banget untuk kita menemukan caranya gimana untuk efektif saat belajar. Iya, jadi nih sobat-sobat Rubik, kalau misalnya nanti kita udah tahu cara belajar yang efektif, nanti itu kita bisa jadi fleksibel belajarnya kayak gimana. Terus juga kalau misalnya udah tahu cara belajar efektif buat mempelajari skill-skill baru, nanti itu kalian gak akan buang-buang banyak waktu sama buang-buang banyak energi. Oke, daripada kita banyak banget nih openingnya tadi, langsung aja kita tanya ke pakarnya. Ada Kak Farel. Halo Oke, halo Kak Farel. Mungkin boleh disapa sekaligus kenalin diri ke sobat-sobat Rubik. Oke, boleh. Sebelumnya thank you banget ya buat panitia Rubik Ruang Bincang Karir yang udah ngundang aku di sini. Kenalin semuanya, nama aku Farel Gafar. Bisa panggil aku Farel aja. Aku dari MBTI angkatan 19. Waktu itu aku konsentrasinya ngambil di OIMICT. Itu kayak berkaitan dengan data, AI dan sebagainya ya. Oke. Terus aku lulus baru di tahun ini, tepatnya di bulan Februari kemarin aku baru sidang. Dan aku di wisudanya itu di bulan Maret. Oke, salam kenal ya Salam Kak. kenal juga, Kenal. thank you. Oke, langsung aja nih kawan-kawan, kita langsung masuk, kita kepoin ke campus life-nya Kak Farel nih. Mungkin aku mau nanya nih Kak, ada alasan khusus nggak sih Kak, kenapa Kakak pingin masuk ke MBTI? Oke, untuk alasan khusus ini sebenarnya agak unik ya. Waktu itu aku dulu pas masuk ke MBTI itu, aku tuh background SMA-nya IPS. Dulu kan SMA oke. masih dibagi ya, IPA dan IPS. IPS. Nah, waktu itu aku pengen masuk jurusan yang dimana masih ada kaitannya dengan teknologi, dengan programming dan sebagainya. Orang tua aku juga suka nge-support aku, coba dong pelajarin teknologi terbaru dan lain-lain. Tapi karena background SMA aku IPS, itu kan pasti terbatas ya. Aku nggak bisa masuk ke teknik, Iya. IT dan sebagainya. Benar. Terus aku ngeliat di MBTI, aku coba searching jurusan yang mana nih berkaitan dengan teknologi, dan ternyata di Telkom University. Begitu aku tahu bahwa di manajemen ini berkaitan dengan programming dan sebagainya, aku langsung daftar saat itu juga di JPA 1 lebih tepatnya. Alhamdulillahnya kan keterima tuh di situ, dan begitu udah keterima aku udah nggak ngambil keputusan lain, aku udah fix bakal Fix kuliah di langsung sini. MBTI. Iya. Jadi aku nggak Oke. nyobain tuh yang namanya UTBK, SBMPTN aku nggak nyobain. Gitu sih. Oke, menarik banget ya guys. Ternyata latar belakang Kak Farel memilih MBTI. Mungkin selanjutnya kita mau kepo nih Kak, kesibukan Kakak selama kuliah tuh apa aja Kak, di samping kegiatan akademik? Ya, kalau di samping akademik sendiri, aku ikut beberapa organisasi ya, proker juga. Dulu aku ikut di Hima MBTI, staf HRD, itu di 2020. Lalu selain itu juga aku ikut beberapa proker, ada proker Loversal. Oh iya. Terus juga aku sempat jadi staf logistik di pra-eventnya Loversal, namanya Solo Life. Oh iya, Solo Solo Life Life. ya. Terus aku juga inaugurasi, aku jadi ketua divisi logistiknya pada saat itu. Dan aku pada saat di staf HRD aku handle proker upgrading. Masih ada nggak upgrading? Masih ya? ada. Iya, di situ aku handle di upgrading 4 rangkaian tuh dalam satu periode. Oke. Itu sih kalau dari aku. Banyak juga ya pengalaman Iya, Kakak di benar. samping akademik. Tapi nih Kak, kalau misalnya disuruh pilih pengalaman paling berkesan menurut Kakak selama Kakak dari awal kuliah sampai nanti lulus yang mungkin Kakak masih inget gitu sekarang. Oke, kalau pengalaman berkesan aku kebanyakan sih sebelum pandemi ya. Oh, Oke, Karena iya, kita iya. semuanya tuh langsung ngerjain di lapangan, Benar. nggak online-onlinean kan. Dan paling berkesan itu ketika aku jadi staf logistik di Solo Life. Itu kayak pertama kalinya aku preparing semua perlengkapan kebutuhan divisi di H-1. Untungnya lokasinya deket kan di parkiran FEB waktu itu. Jadi aku juga masih asrama pada saat itu.
Aku di situ prepare sampai jam 2 sampai jam 3 pagi tuh di sana. Lumayan Oh, banget kan. Iya lumayan. Itu benar-benar capek banget di situ. Tapi berkesannya adalah ketika aku udah mulai acara tuh, ternyata antusias dari audiens penontonnya kan banyak ya, dan mereka semua kelihatannya sangat puas dengan acaranya. Disitulah aku juga ngerasa puas. Di situ menurut aku sih salah satu yang paling berkesan. Sebenarnya banyak, cuman yang paling ingat ya itu Paling ketika aku berkesan. jadi staff Nah. di Solo Online. Menarik banget ya dan berkesan Iya. banget. Oke, kalau tadi kan banyak nih Kak pengalaman-pengalaman menarik Kakak ya, terutama di organisasi. Mungkin pertanyaan selanjutnya berdasarkan pengalaman Kakak nih, ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang Kakak hadapi selama berorganisasi? Dan juga gimana sih cara Kakak buat menghadapinya? Oke, untuk ngadepinnya ya, waktu itu tantangan yang utamanya ya, ketika nyeimbangin antara waktu kuliah, akademik, dan organisasi. Di situ aku lumayan agak struggle. Aku di situ harus gimana nih cara yang tepat buat nyeimbanginnya. Kadang waktu itu juga sempat agak keteteran di kuliah akademisnya Oh Iya. karena harus rapat dan lain-lain. Sampai suatu saat di semester 4 atau semester 5, waktu itu aku ikut acara webinar gitulah. Itu lagi online. Aku kayak iseng aja ikutan webinar dari Hima MBTI juga. Dimana ternyata speakernya ngomongin tentang time management. Nah, disitulah aku coba dengar time management, gimana ngatur waktu dengan baik. Dan ternyata ada salah satu tools yang kita bisa gunakan adalah time management matrix namanya. Itu jadi kayak semacam kuadrannya, Y dan X gitu. Oh. Itu kayak kita dibagi 4. Kita bisa ngatur, aku diukur berdasarkan deadline. Di sini kita bisa ngatur important dan urgent. Dimana kalau ada tugas yang paling urgent dan important, di situ yang kita harus utamakan berdasarkan deadline ya. Jadi mana yang tugas didahulukan, mana tugas yang bisa dinantikan. Jadi kita itu atur prioritas sih sebenarnya dari situ. Dari skala prioritas ya. Betul, betul, skala prioritas. Oke. Nah, tadi kita udah ngepoin gimana Kak Farel selama di dunia perkuliahan nih. Mungkin sekarang kita bahas tentang dunia karir kali ya. Gimana Bener Liza? banget, langsung aja nih kita bahas di works experience dari Kak Farel. Boleh dong Kak diceritain first intern dan juga atau first works experience-nya Kakak. Oke. Aku bagi dua aja ya, jadi first Oke. intern dan first full time job ya. Oke. Kalau dari first Boleh. internnya sendiri, aku waktu itu kerja sebagai junior data scientist di salah satu perusahaan non profit, namanya Mizan Amanah. Tapi kalau first full time jobnya saat ini aku kerjain sekarang, aku sebagai analis di salah satu consulting firm namanya ABIM Consulting Indonesia. Oh, oke. Gitu sih kalau dari aku. Ya. Kalau misalnya kakak pas ngelakuin internship atau misalnya yang full time job ini, kakak ada ngerasain tantangan nggak? Apalagi kayak perbedaan dari dunia kuliah ke dunia ke kerja, kerja. tuh, kayak gimana? Oke, kalau dari tantangan sendiri waktu itu ketika aku di junior data scientist ya di Mizan Amanah ini, aku waktu itu handle project kan. Sebelumnya aku sempat ikutan training course data science juga di luar kampus. Dan dari begitu training course selesai, aku kayak ditawarin mau coba intern gak gitu ya. Aku ambil lah kesempatan itu kan. Aku ambil dan alhamdulillahnya keterima. Dan begitu keterima aku ternyata banyak anak-anak magang yang lain yang backgroundnya dari IT, dari data science. Otomatis mereka punya knowledge mengenai programming. Data science-nya lebih besar dong daripada aku. Iya. Tantangannya adalah project itu lebih banyak teknikal. Dimana aku harus lebih latihan tentang teknikalnya. Di MBTI sebenarnya diajarin, cuman kalau di MBTI lebih banyaknya di teori. Iya, benar. Iya benar. Teknikalnya ada, cuman kita cuma dikasih template-nya gimana, Iya. tinggal kopas-kopas aja kan Iya. programnya gimana. Nah di situ aku salah satu tantangannya, aku harus pada saat itu gimana aku overcome-nya. Aku bikin list apa aja nih yang harus aku perbaikin. Lalu yang kedua, aku prioritasin lagi nih, balik lagi ke prioritas tadi. Mana aja yang menurut aku harus diperbaiki, mana aja yang harus diimprove dari skill teknikal aku. Begitu udah aku selesaiin semua skill yang tadi aku butuhkan, baru aku coba diimplementasikan ke project aku, kayak gitu. Waktu itu cukup singkat soalnya cuman 1 bulan aku magang di situ, cuman 1 project aja. Alhamdulillahnya begitu udah beres, dari stakeholder Mizan Amanah juga puas dengan hasil project aku dan dapat sertifikat sih aku dari magang situ. Wow. Alhamdulillah. Wow. Emang keren banget ya Kak Keren Farel banget. ini.
Oke, mungkin selanjutnya berarti dari setelah menjalani first intern itu tuh membuka peluang-peluang kakak untuk melanjutkan karir selanjutnya ya kak berarti? Betul. Oke. Oke. Terus nih Kak, selama Kakak di dunia karir ini pasti ada kayak susah senangnya gitu ya di sini. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak susah senangnya di dunia karir Kakak selama ini tuh kayak gimana? Susah senangnya ya. Yang pertama yang tadi udah aku ceritain. Ya. Kalau misalnya yang udah berkaitan dengan teknikal, itu aku harus lebih usaha. Iya. Ya. Iya, yang pertama itu. Yang kedua adalah adaptasi. Iya, Oh. Iya, di adaptasi. situ kita adaptasi dengan orang-orang baru, dengan behavior orang yang berbeda-beda, itu kan. Dan yang ketiga communication sih. Gimana kita ngobrol dengan orang-orang barunya. Kebetulan aku sendiri orangnya cukup introvert ya. Jadi menurut kalau aku di tongkrongan atau di meeting, aku lebih seringnya ngedengerin daripada berpendapat. Oh, oke. Ini agak nyambung ke organisasi. Iya. Organisasi ngebantu banget sih untuk aku nge-improve skill-skill tersebut, terutama di komunikasi. Kadang dari ketua aku juga kan menyuruh aku untuk berpendapat. Otomatis ke depannya aku lebih sering inisiatif dong untuk berpendapat. Iya. Di situ kebantu banget untuk communication. Jadi kita bisa maintain hubungan kita dengan anak magang lain, dengan teman-teman kerja aku yang lain. Terus juga dengan atasan kan itu Iya. penting ya. Iya. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, berbicara Iya. tentang tadi Kak Farel udah sempat nyinggung nih masalah skill-skill dan ini tuh berkaitan banget sama topik kita yaitu how to learn new skill effectively. Oke, kalau gitu kita bakal nanya nih Kak, apa aja sih skill yang Kakak dapatin setelah mengikuti banyak banget internship dan juga menurut Kakak seberapa penting sih Kak skill-skill yang kita punya untuk berkarir itu? Oke, kalau dari aku sendiri itu semua skill itu sangat penting ya, mau itu di kuliah ataupun di pekerjaan. Tapi skill apa yang menurut aku sangat terbantu hingga saat ini aku terapkan? Yang pertama communication skill, Oke. yang kedua itu leadership, yang ketiga time management, dan yang terakhir kolaboratif atau teamwork. Nah, di situ aku hampir semuanya aku terapin, aku mulai pelajarin dari organisasi. Oke Kak, mungkin aku juga mau nanya nih. Mungkin sobat-sobat Rubik di rumah tuh masih ragu kali ya buat belajar skill-skill baru, apalagi kalau merasa skill itu tuh gak linear sama jurusan kita. Takutnya nanti bakal sia-sia, bakal buang-buang waktu buat pelajarinnya. Tapi menurut Kakak sendiri nih, kan tadi Kakak sempat bilang Kakak juga ada belajar lebih dalam lagi ya tentang IT. Menurut Kakak penting gak sih meskipun kita merasa yang skill-skill kita pelajarin itu kayak nggak bakal linear sama karir kedepannya, tapi menurut Kakak penting nggak sih buat belajar skill-skill baru itu buat sekarang-sekarang ini? Menurut aku selagi skill itu impactful dan positif, nggak ada yang nggak penting ya. Jadi nggak akan ada yang sia-sia. Kita nggak ada yang tahu kedepannya itu mungkin skillnya bisa dipakai buat kerja atau mungkin buka usaha. Jadi menurut aku sendiri itu semua penting. Oke. Iya. Penting. Yang penting adalah gimana caranya kamu konsisten untuk mempelajari skill-skill tersebut biar bisa memperdalam atau bahkan bisa mahir lah dalam skill tersebut sih. Iya. Mungkin perlu kita highlight, kita harus konsisten ya. ya Konsisten, guys, betul. belajar Oke, skill kalau barunya. Berarti kalau gitu penting ya Kak untuk belajar skill-skill baru walaupun Betul. itu nggak linear. Iya. Oke, karena tadi Kakak udah bilang ya banyak banget skill-skill yang harus kita pelajari. Kalau gitu mungkin boleh nih Kak share tips and trick gimana sih Kak cara mempelajari dan juga mengembangkan skill-skill terbaru. Oke, kalau dari aku sendiri berdasarkan pengalaman pribadi ya, aku yang pertama pasti dibikin list dulu, entah Oke. itu di note atau di buku tulis tentang skill apa yang aku butuhin. Misalkan pada saat aku belajar, misalkan ya public speaking, itu kan ada komponen-komponen lain tuh kita breakdown lagi ya. Misal harus communication skill yang baik, percaya diri dan sebagainya. Dari situ kita lihat mana yang paling kurang, baru kita prioritaskan untuk dipelajarin. Gimana cara pelajarinya? Yang sekarang aku terapkan adalah Pomodoro Technique. Di mana Pomodoro Technique ini kita belajar selama 25 menit fokus belajar, terus 5 menit istirahat. Aku kerjain itu pelajarin full 2 jam, maksimal di 2 jam. Nah itu kita breakdown 25 menit fokus, 5 menit istirahat, 25 menit fokus lagi, terus istirahat. Gitu kalau dari aku sih.
Oke, berarti bisa dicoba juga nih sobat-sobat Rubik, Pomodoro teknik 25 belajar, terus habis 5 itu kita menit 5 menit istirahat. Betul. Oke. Jangan Iya. kebablasan ya 5 menitnya main HP sampai 20 menit. Iya, atau ketiduran. Iya, jangan ya. Yang penting Iya. konsisten kayak tadi Konsisten. kita. Iya, itu Betul. harus di-highlight tuh konsisten. Konsisten. Oke. Kayaknya kita udah bahas banyak banget gak sih sekarang ini? Udah dari ngepoin campus life-nya Kak Farel, Iya. terus habis itu di pengalaman dunia karirnya Kak Farel. Terus tadi kita juga udah tahu nih jadinya ya gimana cara belajar skill-skill baru biar kalian itu nggak buang-buang waktu sama buang-buang energi. Jadi kalian harus take notes buat cara belajar skill baru yang efektif. Bener, banyak banget nih tadi teknik-tekniknya, mulai dari Pomodoro teknik, terus juga ada time management matrix ya Kak. Iya. Iya, bener banget. Jadi banyak banget nih pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman kerja dan juga intern dari Kak Farel, dan masih banyak lagi yang pastinya keren dan juga bisa menginspirasi kita yang ada di sini, juga Sobat Rubik yang mendengarkan. Kak Farel mungkin mau mengucapkan ada beberapa patah kata mungkin bagi sobat-sobat Rubik yang mendengarkan. Oke, kalau dari aku buat sobat-sobat Rubik, aku yakin skill yang kalian pelajarin, mau itu skill baru, itu nggak akan ada yang sia-sia. Kalau mau pelajarin, pastiin konsisten Oke. dengan cara, gimana cara efektifnya, Mhm. itu kan yang udah aku jelasin tadi ya. Salah satunya itu Pomodoro teknik, Mhm. tapi di luar itu juga banyak teknik-teknik lainnya kayak Kaizen teknik dan sebagainya. Iya. Dan yang paling penting sih, jangan lupa follow MBTI Relation. Bener banget. Oke, makasih banyak Kak Thank Farel you, atas thank you waktunya. juga. Thank you. Kami juga berterima kasih kepada sobat-sobat Rubik yang telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk tonton episode-episode Rubik selanjutnya. Dan juga nih yang belum nonton episode sebelumnya jangan lupa cek di Instagram kita. @mbti.relations. Bener. Dengerin di Spotify Hima MBTI dan juga YouTube Hima MBTI. Benar, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video kami agar semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari konten-konten yang kami berikan. Oke, aku Aza. Dan aku Amanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode Rubik selanjutnya. Dadah.